Perkenalkan, nama saya Stefanus Tagis Komendong dengan NIM 2314201068 dari kelas A2 Keperawatan semester 1. Pada video ini saya akan membuat tugas UAS Pembunuhan Kebutuhan Dasar Manusia dengan dosen pengampu Encik Narsvania Tampilang, Eskep MKes. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit hipertensi. Latar belakang. Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang sering dijumpai di masyarakat. Hipertensi sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat dan akan menjadi masalah yang lebih besar jika tidak ditanggulangi sejak dini. Hal ini disebabkan karena seseorang yang mengidap hipertensi selama bertahun-tahun tidak menyadarinya, sampai terjadi kerusakan organ vital yang cukup berat yang dapat membawa kematian. Jadi hipertensi merupakan masalah serius, bahkan cenderung meningkat sehingga perlu adanya kesadaran sejak dini dari penderita agar tidak menimbulkan komplikasi yang lebih berat. Penderita penyakit hipertensi di dunia diperkirakan akan terus meningkat dalam setiap tahunnya. World Health Organization atau WHO memperkirakan hipertensi akan terus meningkat seiring dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah banyak. Tercatat 38,4 juta penderita hipertensi pada tahun 2000 dan diprediksikan akan menjadi 67,4 juta orang pada tahun 2025. Persentase penderita hipertensi di dunia jumlahnya akan meningkat setiap tahun seiring meningkatnya jumlah penduduk yang semakin bertambah banyak. Rendahnya tingkat kesadaran penderita hipertensi mengakibatkan pengobatan pada penderita tidak optimal. Berdasarkan data World Health Organization atau WHO, dari 50% penderita hipertensi diketahui hanya ada 25% yang mendapat pengobatan, dan dari 25% hanya 12,5% yang diobati dengan baik. Padahal hipertensi merupakan penyebab utama penyakit jantung, otak, saraf, kerusakan hati, dan ginjal. Penanganan yang baik bagi penderita hipertensi sangat penting dan tidak boleh disepelekan. Definisi hipertensi. Menurut Price dalam Nur Arif dan Kusuma tahun 2013, hipertensi adalah sebagai peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mm air raksa atau tekanan diastolik sedikitnya 90 mm air raksa. Hipertensi tidak hanya beresiko tinggi menderita penyakit jantung, tetapi juga menderita penyakit lain seperti penyakit saraf, ginjal, dan pembuluh darah, dan makin tinggi tekanan darah, makin besar resikonya. Hipertensi menjadi salah satu penyakit kronik yang banyak terjadi pada populasi dewasa dan lanjut usia. Kebanyakan dari kasus hipertensi adalah hipertensi esensial yang tidak diketahui penyebabnya dengan pasti. Sisanya merupakan akibat dari penyakit lain seperti diabetes, penyakit ginjal, gangguan organ, efek samping dari obat-obatan lain, kehamilan, dan penyakit jantung. Semakin tinggi tekanan darah, maka semakin tinggi morbilitas dan mortalitas. Kondisi pasien bisa tiba-tiba memburuk dengan cepat atau menetap menjadi kronik. Penyebab hipertensi. Penyebab hipertensi yang pertama yaitu hipertensi primer. Seringkali penyebab terjadinya hipertensi pada kebanyakan orang dewasa tidak dapat diidentifikasi. Hipertensi primer cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun yang akhirnya semakin parah jika tidak dilakukan penanganan. Yang kedua, hipertensi sekunder. Beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi karena alami kondisi kesehatan yang mendasarinya. Hipertensi jenis ini cenderung terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah lebih tinggi dibandingkan hipertensi primer. Berbagai kondisi yang dapat menyebabkan hipertensi sekunder yaitu obstructive sleep apnea atau OSA, masalah ginjal, tumor kelenjar adrenal, masalah tiroid, cacat bawaan di pembuluh darah, obat-obatan seperti pil KB, obat flu dekongestan,
obat penghilang rasa sakit yang dijual bebas, dan obat-obatan terlarang. Faktor risiko hipertensi. Memang faktor risiko untuk alami hipertensi berbanding lurus dengan usia. Seseorang yang memiliki usia lebih tua memiliki kemungkinan lebih besar untuk alami hipertensi. Beberapa faktor risiko lainnya yang dapat meningkatkan terjadinya hipertensi adalah memiliki usia di atas 65 tahun, sering mengonsumsi makanan tinggi garam berlebihan, alami kelebihan berat badan atau obesitas, adanya riwayat keluarga dengan kondisi medis yang sama, kurang mengonsumsi buah dan sayuran, tidak aktif secara fisik atau jarang berolahraga, mengonsumsi terlalu banyak makanan atau minuman yang mengandung kafein, memiliki kebiasaan merokok, banyak mengonsumsi minuman beralkohol, stres. Tingkat stres yang tinggi dapat meningkatkan tekanan darah untuk sementara, alami kondisi kronis tertentu seperti penyakit ginjal, diabetes, atau sleep apnea. Gejala hipertensi. Seseorang yang mengidap hipertensi akan merasakan beberapa gejala yang timbul, antara lain sakit kepala, mimisan, masalah penglihatan, nyeri dada, telinga berngung, sesak napas, dan aritmia. Untuk hipertensi yang berat, gejalanya bisa berupa kelelahan, mual dan atau muntah, kebingungan, merasa cemas, nyeri pada dada, tremor otot, dan adanya darah dalam urin. Diagnosis hipertensi. Dokter akan mengajukan pertanyaan tentang riwayat kesehatan dan melakukan pemeriksaan fisik. Setelah itu, dokter akan mengukur tekanan darah dengan menggunakan alat pengukur tekanan. Hasil pengukuran tekanan darah dibagi menjadi 4 kategori umum. Tekanan darah normal adalah tekanan darah di bawah 120/80 mm air raksa. Prahipertensi adalah tekanan sistolik yang berkisar dari 120 sampai 139 mm air raksa, atau tekanan darah diastolik yang berkisar dari 80 sampai 89 mm air raksa. Prahipertensi cenderung dapat memburuk dari waktu ke waktu. Hipertensi tahap 1 adalah tekanan sistolik berkisar 140 sampai 159 mm air raksa, atau tekanan diastolik berkisar 90 sampai 99 mm air raksa. Hipertensi tahap 2 tergolong lebih parah. Hipertensi tahap 2 adalah tekanan sistolik 1,60 mm air raksa atau lebih tinggi, atau tekanan diastolik 100 mm air raksa atau lebih tinggi. Krisis hipertensi, hasil pengukuran tekanan darah lebih tinggi dari 180/120 mm air raksa. Kondisi ini tersebut suatu situasi darurat yang memerlukan perawatan medis segera. Jika kamu mendapatkan hasil ini saat mengukur tekanan darah di rumah, tunggu 5 menit dan tes ulang. Jika alami gejala hipertensi, ada baiknya segera mendapatkan pemeriksaan di rumah sakit. Jika hasilnya masih sama, biasanya dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang guna memastikan diagnosis. Pengobatan hipertensi. Sebagian pengidap hipertensi harus mengonsumsi obat seumur hidup untuk mengatur tekanan darah. Jika sudah terkendali, penurunan dosis obat atau konsumsinya dapat dihentikan. Berikut 2 hal yang menjadi langkah utama pengobatan hipertensi. Yang pertama, perubahan pola hidup. Ada beberapa pola hidup yang perlu kamu ikuti guna meningkatkan peluang kesembuhan. Di antaranya, pertahankan berat badan yang sehat, mengurangi atau berhenti merokok, konsumsi makanan sehat bergizi seimbang dan rendah garam, batasi konsumsi minuman beralkohol, lakukan aktivitas fisik intensitas rendah secara teratur, kelola stres dengan baik, contohnya dengan melakukan aktivitas yang kamu sukai, mengonsumsi obat-obatan secara rutin, batasi konsumsi kafein terutama dari kopi, pantau tekanan darah di rumah dan lakukan pemeriksaan rutin. Yang kedua, mengonsumsi obat-obatan. Obat-obatan yang umumnya diberikan kepada para pengidap hipertensi antara lain
Obat untuk membuang kelebihan garam dan cairan di tubuh melalui urin. Pasalnya hipertensi membuat pengidapnya rentan terhadap kadar dan garam tinggi dalam tubuh. Obat untuk melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa menurun. Perlu diketahui bahwa hipertensi membuat pengidapnya rentan mengalami sumbatan pada pembuluh darah. Obat yang bekerja untuk memperlambat detak jantung dan melebarkan pembuluh darah. Obat penurun tekanan darah yang berfungsi untuk membuat dinding pembuluh darah lebih rileks. Obat penghambat renin untuk menghambat kerja enzim yang berfungsi menaikkan tekanan darah. Jika renin bekerja berlebihan, tekanan darah akan naik tidak terkendali. Selain konsumsi obat-obatan, pengobatan hipertensi juga bisa dilakukan melalui terapi relaksasi, misalnya terapi meditasi atau olahraga olah tubuh seperti yoga. Namun pengobatan hipertensi tidak akan berjalan lancar jika tidak disertai dengan perubahan gaya hidup. Contohnya seperti menjalani pola makan dan hidup sehat serta olahraga teratur. Pencegahan hipertensi. Terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah hipertensi, yaitu yang pertama, mengonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayuran. Yang kedua, batasi asupan garam atau menjadi kurang dari 5 gram setiap hari. Yang ketiga, kurangi konsumsi kafein yang berlebihan. Yang keempat, berhenti merokok. Yang kelima, berolahraga secara teratur. Yang keenam, menjaga berat badan. Yang ketujuh, mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Yang kedelapan, membatasi asupan makanan tinggi lemak jenuh. Yang terakhir, menghilangkan atau mengurangi lemak trans dalam diet. Kesimpulan, hipertensi adalah penyakit tidak menular yang cukup berbahaya karena tidak menimbulkan gejala yang spesifik dan secara fisik. Banyak penderita hipertensi yang baru saja menyadari hipertensinya pada 5 tahun terakhir dan didiagnosis pada kejadian lainan darurat. Sebagian besar penderita hipertensi tidak rutin mengecek tekanan darahnya walaupun sudah mengetahui komplikasinya secara mendasar. Begitu juga dengan kepatuhan minum obat. Banyak penderita hipertensi yang tidak patuh dalam minum obat karena hanya meminum obat di saat timbul gejala. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman penderita hipertensi terhadap penyakitnya. Terima kasih.